my head, and maybe someday we'll take a ride. We're going. And we'll go up, 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 and I'll fly a little higher. Go up in the clouds because the view's a little. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih barengan aku Caca. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah klik channel ini. Aku doakan semoga kalian selalu sehat, panjang umur, dan berlimpah rezekinya. Buat kalian semua juga yang baru datang di channel aku ucapin selamat datang. Jangan lupa subscribe ya. Kali ini, aku akan mereview sebuah film yang berjudul Clouds. Sebenarnya film ini sudah pernah aku ceritakan di video aku sebelumnya. Namun karena beberapa permintaan dari kalian untuk meminta film ini dibikin full movie-nya, jadi sekarang aku buatin ya. Tapi untuk yang video sekarang, aku nggak kelihatan nih. Aku adanya di belakang layar. Tapi nggak apa-apa kan? Yang penting aku ada di hati kalian. Buat kalian yang belum tahu, aku kasih bocoran dikit ya, bahwa film ini adalah kisah nyata perjuangan seorang seks subyek, seorang penderita kanker osteosarkoma stadium akhir yang berhasil bangkit dan memberikan inspirasi bagi banyak orang di sisa-sisa hidupnya. Film ini diawali dengan Zack yang datang ke sekolah untuk memberikan semangat kepada sahabatnya yang bernama Semi. Pada malam itu, Semi akan tampil untuk mengisi acara. Namun sayang, Semi ini memiliki sifat yang demam panggung. Dia grogi pada saat mau tampil. Sampai akhirnya Zack sebagai sahabatnya menawarkan untuk menggantikan Sam untuk tampil pada malam hari itu. Zack pun naik ke atas panggung dengan keadaan yang seadanya. Namun ternyata nyanyian dan guyonan yang Zack lakukan di atas panggung itu membuat para penonton tertawa dan sangat senang. Setelah Zack tampil, ketika mereka mau pulang, Zack berkenalan dengan seorang gadis bernama Amy, sangat cantik. Akhirnya Zack dan ibunya pun pulang. Di perjalanan, ibunya sempat menggoda Zack bahwa sebenarnya suara kamu bagus. Kamu punya bakat untuk jadi seorang penyanyi dan untuk menghibur orang. Seperti itu. Kemudian, Zack pun hanya tertawa-tertawa dan tersenyum mendengar perkataan dari ibunya. Sesampainya di rumah, Zack kemudian membuka laptop dan dia ternyata chatting dengan Amy. Ketika Zack melihat Amy sedang mengupload fotonya di media sosial tentang pesta malam itu, Zack pun kemudian chatting dengan Amy. Ternyata mereka berdua janjian untuk pergi berkencan. Nah, kebetulan si Zack ini yang ditemani oleh adiknya, digangguin sama adiknya. Siapa itu kak? Siapa? Cantik sekali. Seperti itu. Keesokan harinya, Semi menemani Zack untuk pergi kontrol ke rumah sakit. Sambil menunggu giliran, mereka ngobrol, kemudian bernyanyi-nyanyi. Bahkan, Zack menceritakan bahwa dia akan berkencan dengan Amy. Hari berkencan pun tiba. Zack terlihat sangat senang. Pagi-pagi dia udah mandi, kemudian pakai minyak wangi, pakai baju berwarna biru, ganteng sekali. Ya, selayaknya cowok kalau mau ngedate sama cewek gimana sih, ya nggak? Akhirnya Zack duduk di meja makan bersama keluarganya. Dan pada saat Zack akan sarapan, tiba-tiba Zack batuk-batuk yang nggak henti-henti. Ibunya yang melihat keadaan Zack lalu mengajak Zack untuk berobat pada saat itu juga. Namun Zack sempat menolak. Dia sempat mengatakan kepada ibunya, bisa tidak? Ke dokternya nanti saja setelah aku pulang kencan. Namun ibunya mengatakan tidak, ini hanya sebentar. Kemudian Zack dan ibunya pun pergi ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, ternyata dokter mengatakan bahwa paru-paru Zack mengalami penguncupan dan Zack harus dioperasi hari itu juga. Di sisi lain, Amy yang sudah menunggu Zack di taman mulai gelisah karena Zack tak kunjung datang.
Akhirnya dia menanyakan kepada Semi temannya, tapi ternyata jawaban Semi bahwa Zack sedang operasi hari itu. Dan Amy pun pulang. Sementara itu, Zack tersadar dari sisa operasi. Dia mendengar bahwa dokter sedang menjelaskan mengenai hasil dari operasi tersebut. Dokter mengatakan kepada orang tua Zack bahwa hidup Zack tidak akan lama lagi. Kemudian tiba-tiba Zack pun bertanya, berapa lama lagi? Dokter mengatakan bahwa tidak bisa dipastikan karena setiap kasus berbeda-beda. Mendengar perkataan itu, Zack pun memutuskan untuk tidak mau lagi dioperasi dan tidak mau lagi di kemo. Beberapa hari kemudian, Zack memulai hari-harinya seperti biasa. Dia pun mulai kembali ke sekolah. Sampai di sekolah, Zack bertemu dengan Semi. Kemudian pada saat mereka sedang ngobrol, tiba-tiba Zack ngumpet ketika Zack melihat Amy. Kemudian si Semi ini bilang sama Zack, kamu nggak bisa terus-terusan ngumpet. Nanti juga kamu akan ketemu sama Amy ketika di kelas. Dan sesampainya di kelas, ternyata Mr. Weaver memberikan pelajaran tentang isai bagaimana mereka nanti selesai sekolah. Mendengar perkataan itu dari Mr. Weaver, Zack pun lalu terdiam. Dia merasa hidupnya tidak akan lama lagi. Jadi untuk apa isai itu? Dan setelah selesai sekolah, Amy menemui Zack. Amy bertanya, bagaimana operasinya? Tapi Zack tidak menjawab. Kemudian Amy berkata, aku tidak percaya seorang Zack tega meninggalkan seorang perempuan sendirian di taman. Kemudian Amy berlalu. Setelah Amy berlalu, tiba-tiba Zack berkata bahwa aku stadium akhir. Amy pun langsung berbalik badan dan memeluk Zack sambil menangis. Dan dia juga mengatakan bahwa dia menerima Zack apa adanya. Zack pun pulang. Sesampainya di rumah, dia tidak langsung masuk ke rumah. Dia hanya duduk di depan rumah. Kemudian ibunya Zack menghampiri dan bertanya, kenapa Zack? Kemudian Zack menceritakan bahwa di sekolah, gurunya memberikan isai tentang apa saja yang akan dilakukan setelah lulus sekolah nanti. Zack merasa sangat sedih karena dia merasa dia tidak akan pernah mungkin sekolah. Mengetahui anaknya yang sedih seperti itu, kemudian ibunya Zack memberikan pemahaman kepada Zack mengenai sebuah lukisan. Ibunya berkata, jika kamu melihat lukisan dari jarak yang terlalu dekat, kamu hanya akan melihat warna merah, kuning, hijau, dan yang lainnya. Akan tetapi, jika kamu sedikit mundur, maka kamu akan bisa melihat keindahan dari lukisan tersebut. Mundurlah Zack, lukislah lukisanmu. Malam harinya, ibunya melihat sebuah pengobatan di YouTube. Kemudian ibunya mengatakan kepada ayahnya Zack bahwa dia akan mencoba pengobatan itu untuk Zack. Lalu ayahnya Zack justru menjawab, kamu jangan memberikan dia harapan palsu. Dan ibunya mengatakan, apakah kamu sudah menyerah? Kemudian ayahnya Zack berkata, bukan seperti itu maksudku. Ibunya Zack juga mengatakan bahwa untuk pengobatan ini sekalian untuk liburan keluarga. Mereka pun akan segera berangkat. Namun tiba-tiba Amy datang. Amy semacam memberikan semangat kepada Zack. Dan keluarganya Zack seperti mendukung gitu pada saat melihat Amy bersama Zack. Kemudian Amy mengatakan bahwa Amy menyukai Zack. Dan Amy juga tahu bahwa Zack menyukainya. Dan Amy memberikan pesan, jangan lupa untuk memberikan kabar kepadaku ketika kamu sudah sampai. Panjang perjalanan, Zack dan Amy pun saling membalas chat. Dan sesampainya di Prancis, Zack dan ibunya menjalani pengobatan tersebut sambil mendengarkan lagu-lagu rohani. Sepulang dari pengobatan, Zack seperti mendapatkan semangat hidup baru. Dia mulai menulis lagu. Dia seperti mendapatkan semangat hidup baru lagi. Kemudian suatu hari, Semi datang ke rumah Zack. Mereka pun bernyanyi-nyanyi bersama. Namun tiba-tiba, pada saat Zack sedang bernyanyi, Semi menangis. Kemudian Zack bertanya, kenapa kamu menangis? Semi menjawab, aku tidak apa-apa. Kemudian di kamar Zack itulah Semi bercerita bahwa Amy ingin diajak oleh Zack untuk pergi ke prom night. Akhirnya mereka pun merencanakan untuk menonton konser Jason Mraz. Malam konser pun datang. Mereka bertiga mendatangi Balai Sarbini. Sebelum acara dimulai, Zack sempat mengutarakan niatnya untuk mengajak Amy ke pesta prom night. Amy pun dengan senang langsung jawab, yes, aku bersedia. Kemudian mereka pun masuk ke dalam dan menonton
Jason Mraz Records. Jason Mraz pun mempersembahkan lagu itu untuk Ambil. Sepulang dari konser, tiba-tiba penyakit Zack kumat. Mungkin karena Zack kelelahan. Mendengar suara Zack, orang tua Zack terbangun. Kemudian ibunya menghampiri Zack, memberikan dia obat, dan menawarkan, apakah kamu akan dipanggilkan ambulan? Zack mengatakan dia tidak mau. Kemudian Zack kembali berbaring di tempat tidur. Namun dia tetap tidak bisa tidur hingga pukul 4 pagi karena dia mendengar bunyi jam yang terus berbunyi tik tik tik. Itu membuat Zack tidak bisa tidur. Sampai pada akhirnya Zack pergi ke rumah Sammy. Dia masuk ke rumah Sammy melalui jendela. Kemudian Sammy bertanya, "Zack, ini masih jam 4 pagi, kamu mau ngapain?" Gitu. Tapi Zack dengan semangat, dia menceritakan bahwa dia berniat ingin membuat akun YouTube bersama Sammy. Sambil mereka ngobrol-ngobrol, ternyata nggak sengaja Zack membaca buku diari milik Sammy. Ternyata di buku diari itu tertulis bahwa Sammy diam-diam menyukai Zack. Mereka pun lantas pandang-pandangan dan suasana berubah menjadi hening. Kemudian Sammy mulai menuliskan sesuatu di buku diarinya itu, kemudian diberikan kepada Zack. Zack pun menjawab dengan menuliskan di buku diari itu. Kemudian buku itu diberikan lagi kepada Sammy dan diberikan lagi kepada Zack. Seperti itu terus sampai akhirnya menjadi sebuah lagu. Keesokan harinya, mereka pun mulai membuat lagu itu. Hingga akhirnya lagu itu jadi, berjudul Fix Me Up. Kemudian lagu itu pun direkam. Dan tanpa sepengetahuan Zack, Sammy mengupload video itu ke dalam YouTube. Malam harinya, Amy datang menemui Zack. Amy berkata bahwa dia merindukan Zack di sekolah. Akhirnya mereka berdua pun berpelukan. Mereka berdua sambil ngobrol, bercerita-cerita, dan membicarakan tentang masa depan mereka. Mereka pun mulai berhayal bahwa Zack mengatakan akan memberikan Amy sepasang kuda. Kuda itu akan dia beri nama, yang satu Roger, dan yang satu lagi aku lupa. Mereka juga mengatakan akan memiliki 6 orang anak. Asik mereka ngobrol, kemudian mereka pun ketiduran. Amy pun tanpa disengaja jadi nginep di rumahnya Zack. Pagi harinya, adiknya Zack bilang kepada Zack, "Hayo lo, kamu akan dimarahin mama lo." Setelah Amy pulang, kemudian Zack duduk di meja makan. Tidak lama, ibunya Zack memanggil. Zack kaget. Dia pikir ibunya akan memarahinya. Ternyata ibunya Zack justru memberitahu bahwa video Zack ada di YouTube. Dan Zack mendapatkan undangan wawancara. Mereka pun sangat senang. Keesokan harinya, Zack memberikan kabar bahagia ini kepada Sammy. Mereka pun bertemu di lapangan sekolah. Namun ternyata pandangan mereka berbeda. Sammy berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk mereka. Namun Zack di sini berpikir bahwa dia booming hanya karena dia cacat. Kemudian Sammy pun menangis. Sammy meninggalkan Zack sendiri di lapangan. Dia pun menangis di kamar mandi. Tiba-tiba Amy menghampiri Sammy dan mencoba untuk menghiburnya. Setelah Sammy pergi, Zack pun akhirnya tiduran di lapangan. Dia sambil memikirkan tentang perdebatan tadi. Tidak lama, gurunya Zack, Mr. Weaver, datang menghampiri Zack. Dia pun ikut tiduran berbaring di samping Zack. Kemudian Zack bertanya kepada gurunya, "Kamu gak ngajar, Pak Guru?" Pak gurunya menjawab, "Suka-suka gue dong, kan gue gurunya. Lagian mereka sudah gue kasih tugas." Lantas gurunya berbalik bertanya kepada Zack, "Kamu gak kemo, Zack? Udah sembuh atau apa?" kata Zack. Namun Mr. Weaver tidak menjawab pertanyaannya. Kemudian Mr. Weaver mengatakan bahwa sebenarnya Zack memiliki bakat. Tapi ini bukan berarti Mr. Weaver mengusir Zack dari sekolah. Hanya menyarankan saja bahwa sebaiknya Zack mengutamakan bakatnya itu. Ternyata rasa kesel yang tadi dirasain waktu bertengkar sama Sammy ini kebawa sampai ke meja makan. Sampai ayahnya pun yang tadinya mau ikut makan terus nggak jadi. Terus ayahnya pergi keluar dan memanggil Zack. "Zack, sini kamu."
Nah, akhirnya Zack ikutin ayahnya keluar. Ternyata ayahnya menunjukkan sebuah mobil sport impian Zack. Zack pun sangat senang. Dia berteriak-teriak. Bahkan salah satu dari adik Zack berkata, "Apakah kita tidak tahu kalau kita ini orang kaya?" Seperti itu. Zack dan ayahnya pun berkeliling menggunakan mobil sport yang dipinjam ayahnya kepada temannya 1 minggu untuk Zack. Mereka pun bernyanyi-nyanyi, berteriak-teriak, pokoknya senang sekali keliling kota. Zack pun bercerita bahwa dia sangat mencintai Amy. Kemudian dia menanyakan kepada ayahnya, apakah ayah juga mencintai ibu? Ayahnya menjawab, tentu saja, tapi seiring berjalannya waktu, akan banyak rintangan. Nanti kamu akan mengerti. Kemudian Zack bertanya lagi, apakah rintangan itu adalah aku? Belum sempat ayahnya Zack menjawab, Amy datang. Ternyata ayahnya Zack ini sudah menghubungi Amy untuk datang menemui Zack malam itu untuk mencoba mobil sportnya. Setelah selesai berkeliling, Zack dan Amy pun melanjutkan ngobrol di kamar Zack. Zack pun lalu mengambil gitar, dia bernyanyi-nyanyi, dan Amy pun menari-nari. Pokoknya mereka terlihat sangat bahagia. Sampai akhirnya mereka berdua berciuman, berpelukan. Namun tiba-tiba, tanpa sengaja, Amy memegang luka-luka bekas operasi Zack. Zack pun langsung menjadi sangat sensitif. Dia jadi teringat mengenai penyakitnya itu. Kemudian, Amy mencoba untuk menenangkan Zack. Namun sepertinya Zack semakin kacau. Dia justru semakin marah-marah dan berteriak bahwa tidak mungkin akan ada pernikahan, tidak mungkin akan ada anak. Ini semua tidak mungkin, percuma, sampai seperti itu. Sambil dia melangkah pergi keluar rumah, dia juga masih teriak-teriak. Bahkan dia mengacungkan Amy. Kemudian dia kembali masuk ke mobil dan menghindari mobilnya dengan sangat kencang hingga Zack hampir saja kecelakaan. Di sisi lain, ibunya Zack menemui ayahnya. Kemudian dia bertanya, bagaimana tadi? Kemudian ayahnya menjawab, tadi Zack mengatakan bahwa dia sangat mencintai Amy. Kemudian dia juga bertanya, apakah aku mencintaimu? Lalu kamu jawab apa? Tanya ibunya Zack. Ayahnya menjawab, aku jawab tentu saja. Ibunya Zack kembali bertanya, bagaimana mungkin kau berkata kau mencintaiku? Sedangkan selama ini kau tidak peduli dengan keadaan kita. Kau tidak peduli dengan rumah ini. Kau tidak peduli dengan keadaan Zack. Lalu ayahnya menjawab, aku peduli. Hanya saja aku laki-laki. Aku tidak seperti kamu. Kemudian ibunya Zack berlalu meninggalkan ayahnya. Keesokan harinya, Zack yang sedang tiduran di lantai kamarnya tiba-tiba dipanggil oleh ibunya. Kemudian Zack pun menghampiri ibunya, namun ternyata di sana sudah ada Sammy dan juga Mr. Weaver, guru Zack. Ternyata Mr. Weaver menginformasikan bahwa Zack diundang oleh label rekaman terkenal. Rupanya diam-diam gurunya Zack ini sudah mempromosikan lagunya Zack kepada kolega-koleganya. Baik sekali ya dia. Mereka pun terbang ke New York. Sesampainya di sana, mereka disambut dengan sangat baik. Kemudian mereka memulai sesi rekaman, wawancara, kemudian foto-foto. Orang tuanya Zack pun sangat senang. Dalam perjalanan pulang dari New York, ibunya Zack meminta Sammy untuk bertukar tempat duduk. Ibunya pun duduk di samping Zack. Ibunya mengatakan bahwa dia ingin bercerita sesuatu kepada Zack. Namun Zack justru malah bercerita bahwa dia putus dengan Amy. Dia berkata kepada ibunya bahwa dia sangat sedih. Kemudian pada saat mereka sedang ngobrol, Zack sambil melihatin awan. Dan disitulah tiba-tiba Zack seperti mendapatkan inspirasi. Kemudian dia meminta pulpen kepada orang sekitar. Dia menulis di kertas dan sampai akhirnya itu menjadi sebuah lagu, yaitu Clothes. Sorry. Could we... Akhirnya mereka pun rekaman. Dan ternyata lagu itu disambut sangat baik oleh masyarakat dan mereka pun langsung terkenal. Lagunya Zack banyak sekali diputar di radio, televisi, YouTube. Bahkan Zack sendiri banyak sekali mendapatkan undangan wawancara di berbagai tempat. Hingga pada suatu hari, ibunya Zack mendapatkan telepon yang mengatakan bahwa lagu anaknya sedang diputar di radio.
Ibunya pun langsung mendengarkan lagu itu. Dan setelah mendengarkan, ibunya langsung berteriak-teriak histeris. Sepanjang jalan dia berteriak-teriak, "Hei, itu lagu anakku, itu anakku ada di radio." Sambil dia berlari menghampiri keluarga yang kebetulan sedang makan di sebuah restoran. Sampai pada suatu malam, ketika Zack sedang berkumpul dengan keluarganya, dia mendapatkan telepon undangan perform di Balai Sarbini, tempat dulu Haji Rhoma Irama tampil. Maksudnya Jason Mraz tampil. Zack pun merasa sangat senang. Kemudian dia langsung memberitahukan Sammy melalui video call. Namun ketika mereka sedang ngobrol, tiba-tiba video callnya terputus. Keesokan harinya, Zack mendatangi Amy di tempat Amy mengajar. Belum sempat ketemu Amy, tiba-tiba ada anak kecil yang menghampiri Zack. Dia berkata, "Kakak, apakah kakak yang nyanyi up, up, up itu?" Kemudian Zack menjawab, "Halo, iya benar, aku Zack Sobiek." Kemudian anak kecil itu berkata kembali, "Apakah kakak akan mati?" "Kakak tidak usah takut, kemarin kucingku mati, dan sekarang dia tumbuh menjadi bunga yang sangat indah di depan rumahku." Amy pun datang. Kemudian Zack bertanya kepada Amy, "Apakah kamu masih mau mengantarkanku ke suatu tempat?" Ternyata Zack mengajak Amy ke sebuah lapangan kosong. Di sana Zack meminta maaf kepada Amy atas apa yang sudah terjadi. Zack pun juga menceritakan bahwa dia mendapatkan undangan konser di Balai Sarbini. Namun Zack mengatakan bahwa dia tidak akan datang. Kemudian Amy bertanya, "Kenapa kamu tidak mau datang? Bukankah ini kesempatanmu?" Zack mengatakan bahwa dia tidak akan datang jika tidak bersama Amy. Kemudian Amy mengatakan bahwa dia akan datang bersama Zack. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba muncul 2 ekor kuda. Zack mengatakan bahwa kuda yang diberi nama Roger itu dihadiahkan untuk Amy. Amy pun sangat senang. Akhirnya mereka berdua baikan. Beberapa hari kemudian, kondisi tubuh Zack semakin melemah. Zack pun mendapatkan isai dari rumah sakit. Kemudian, Zack meminta bantuan kepada ibunya untuk mengisi isai tersebut. Tadinya ibunya menolak, karena ibunya tidak ingin nantinya Zack akan sedih lagi. Namun Zack tetap meminta tolong kepada ibunya. Akhirnya, ibunya pun membantu untuk mengisi isai tersebut dan memberikan pertanyaan induk pada Zack. Kalian mau tahu apa pertanyaan dari rumah sakit itu? Pertanyaannya adalah, yang pertama, "Zack, kamu akan mati di mana dan dengan cara apa?" Kemudian Zack malah menjawabnya dengan bercanda. Dia berkata bahwa dia akan mati dengan terjun payung di Florida. Kemudian pertanyaan berikutnya, ibunya bertanya, "Apakah ada organ tubuh yang akan kamu sumbangkan?" Lalu Zack menjawab, "Iya ada, apa saja, semua yang masih bisa." Mendengar perkataan itu dari Zack, ibu Zack sedikit merasa lega, karena dia menganggap bahwa anaknya sudah mulai ikhlas dengan keadaannya. Kemudian ibunya pun pergi ke meja makan. Di sana ternyata ada Sammy. Kemudian Sammy berkata, "Apakah aku harus pergi?" Ibunya berkata, "Jangan, justru kamu harus ada di sini." Kemudian ibunya Zack mengatakan bahwa keadaan Zack semakin memburuk. Dia merencanakan bagaimana jika malam prom night dimajukan saja, karena khawatir Zack tidak akan bisa bertahan sampai dengan malam itu tiba. Akhirnya mereka pun mulai mengatur segala sesuatunya. Mereka mulai membuat poster, kemudian menginformasikan melalui radio kepada warga kota dan juga seluruh teman-teman Zack. Hari itu pun tiba, dan keadaan Zack sudah sangat semakin memburuk. Kemudian dokter menginformasikan bahwa sepertinya Zack tidak akan mungkin kuat mengikuti konser. Mendengar itu, keluarganya pun semakin sedih. Dan pihak Balai Sarbini menghubungi keluarga Zack. Mereka menanyakan apakah konser akan tetap dilanjutkan atau tidak. Dan jika memang akan dibatalkan, mereka meminta keluarga Zack untuk menghubungi beberapa jam sebelumnya. Kemudian ibunya Zack melihat salah satu adiknya Zack yang duduk sambil menangis di tangga. Ibunya pun menghampiri. "Kau kesana saja, dekati kakakmu, ngobrol dengan kakakmu." Kemudian adiknya Zack pun menghampiri Zack yang sudah terbaring lemah di sofa menggunakan selang infus. Mereka pun akhirnya duduk berdua. Adiknya Zack sambil menangis berkata bahwa, "Nanti jika kamu pergi, aku sama siapa? Nanti tidak ada lagi yang menjahili aku." Zack pun hanya tersenyum-senyum.
Kemudian Amy pun datang. Dia langsung masuk ke kamar Zack dan dia terkejut ketika melihat Zack sudah berdandan rapi. Kemudian Amy bertanya, "Kamu mau kemana, Zack?" Zack menjawab, "Ini malam prom night kita." Dan Amy menjawab, "Aku tidak butuh malam prom night. Yang aku butuhkan hanya kamu selalu ada di sisiku." Acara pun dimulai. Sesampainya di Balai Sarbini, ternyata di sana penonton sudah penuh. Mereka sudah sangat antusias, bahkan tiket juga sudah habis terjual. Mr. Weaver di situ sebagai pembawa acara dan sebagai penampil pertama, Sammy. Ketika Sammy bernyanyi, banyak di antara penonton yang berdansa. Seperti orang tua Zack, begitu juga dengan Zack dengan Amy. Fall asleep, but not for long. Your dreams are in your head. Handle them gracefully, but don't let them sift like sand. There's a treasure in my love and Sampai pada saat yang ditunggu-tunggu tiba, Zack Sobiek tampil di atas panggung. Penonton pun sangat sorak, mereka sangat senang dan antusias. Namun baru beberapa saat Zack bernyanyi, tiba-tiba Zack merasa lemas dan dia hampir tidak bisa menopang tubuhnya. Sammy pun berusaha untuk memanggil-manggil Zack. Dan petugas pun sigap untuk segera masuk ke panggung untuk menghentikan acara. Namun, Zack tetap ingin melanjutkan menyanyinya sampai selesai. Zack pun mencoba untuk bernyanyi kembali, namun sepertinya memang kondisi fisik Zack sudah tidak kuat. Penonton pun menjadi panik. Dan akhirnya, penonton berinisiatif untuk sama-sama menyanyikan lagu Zack ini hingga selesai. Grab a hold of the edge. You were sitting there, holding her rope, and we'll go up, up, up. But I'll fly a little higher, go up in the clouds because the view's a little nicer up here. Deep, won't be long now. It won't be long now. When we get back on land, well, I'll just be ready to lift my head. And maybe someday we'll take a ride. We're going. and we'll go up, 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 and I'll fly a little higher. Go up in the clouds because the view's a little.
out there. Dan so film they're pun in- usai. Seks Sobiek Now look, meninggal dunia probably seems weird pada for me tanggal to 20 apologize. Mei 2013 di By some usia miracle, 18 because I tahun. plan to get as far Oke as guys, with my itu limited tadi worldwide alur practice. cerita dari film Clothes. Kisah Amen. nyata dari seorang story seks helps Sobiek. Kita doakan saja ya guys, semoga seks Sobiek tenang di sisi Tuhan. Dan aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan juga bunyiin loncengnya ya, agar kalian bisa mendapatkan langganan gratis dari channel aku. Dan tunggu video aku selanjutnya ya. Aku Caca pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.